Seorang pengasuh muda berinisial RAJ tiba-tiba menjadi sorotan. Ia dituduh mencubit anak dari seorang anggota dewan. Sebuah tuduhan yang langsung mengguncang hidupnya. Dan di tengah ramainya pemberitaan, kita sering lupa bahwa yang sedang menghadapi badai ini adalah seorang anak muda biasa, yang mungkin bekerja hanya untuk menyambung hidup dan membantu keluarganya. Yang membuat banyak orang tersentuh adalah sederhana. Bagaimana jika RAJ memang tidak melakukan itu? Bagaimana jika hidup seseorang berubah total hanya karena satu laporan yang belum tentu terbukti? Di titik inilah empati kita diuji. Bukan untuk membela salah atau benar, tapi untuk mengingat bahwa dalam hukum ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan. Setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan sebaliknya. Bayangkan, tekanan mental yang RAJ hadapi. Nama baiknya dipertaruhkan, pekerjaannya hilang, dan masa depannya tiba-tiba terasa gelap. Ia berhadapan dengan sistem hukum, opini publik, dan rasa takut yang mungkin tidak pernah ia bayangkan. Dan semua itu terjadi sebelum kebenaran benar-benar diketahui. Kasus seperti ini mengingatkan kita tentang pentingnya keadilan yang jernih, bukan keadilan yang tergesa-gesa. Pentingnya penyelidikan yang objektif, saksi yang jelas, bukti yang kuat, bukan hanya dugaan, asumsi, atau tekanan sosial. Empati kepada RAJ bukan berarti memvonis pihak lain. Empati berarti memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan tanpa prasangka. Empati berarti menyadari bahwa pekerja rumah tangga, pengasuh, atau siapapun yang posisinya lemah seringkali paling rentan ketika tuduhan muncul. Dan jika nanti terbukti RAJ tidak bersalah, masyarakat harus berani mengatakan satu hal, bahwa hidup seseorang tidak boleh hancur oleh tuduhan yang tidak terverifikasi. Kita harus berdiri untuk keadilan, bukan hanya untuk yang kuat, tapi justru untuk mereka yang paling mudah disingkirkan. Pada akhirnya, kasus RAJ bukan hanya tentang hukum, ini tentang kemanusiaan, tentang memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul tanpa tekanan, dan tentang memastikan bahwa tidak ada seseorang pun yang dibiarkan berjuang sendirian ketika badai datang menghantam hidupnya. Saya Rio Kajut, dan ini Suara Rafflesia, media Nurani Bengkulu, yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.